Saya Kota Ayudin. Dan host kelima kita, saya Sari Magina. Baik, kita mulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu. Pertanyaan pertama saya tunjukkan ke host 2. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia? Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertama. Untuk memahami demokrasi terpemimpin, kita harus melihat kondisi Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Pada masa itu, Indonesia menggunakan sistem parlementer, di mana kabinet sangat bergantung pada dukungan parlemen. Nah, masalahnya parlemen diisi oleh banyak partai politik dengan kepentingannya masing-masing. Akibatnya, kabinet sering jatuh waktu kurang dari 10 tahun dan terjadi lebih dari 7 kali pergantian kabinet. Berarti bisa dikatakan pemerintah tidak stabil? Ya, betul sekali. Ketidakstabilan ini berdampak besar, program pembangunan tidak berjalan, ekonomi memburuk, inflasi meningkat, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun. Apakah kondisi ini yang membuat Presiden Soekarno merasa sistem demokrasi liberal tidak cocok? Oh iya, Presiden Soekarno menilai demokrasi liberal ala barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut beliau, bangsa Indonesia lebih cocok dengan demokrasi yang berlandaskan musyawarah, gotong royong, dan kepemimpinan yang kuat. Krisis semakin parah ketika konstitusi gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 1959 sebagai jalan keluar. Nah, ada kan konsep dan ideologi demokrasi terpimpin? Baik, sekarang saya ke host 3. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi terpemimpin menurut Presiden Soekarno? Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana kekuasaan negara dipusatkan pada presiden sebagai pemimpin revolusi. Soekarno berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya soal rakyat, tetapi tentang bagaimana pemimpin mengarahkan rakyat menuju tujuan nasional. Dalam sistem ini, presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga pengendali utama kehidupan politik. Lalu bagaimana dengan konsep Nasakom yang sering disebut? Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno melihat ketiga kekuatan ini sebagai realitas sosial politik Indonesia. Jika dibiarkan saling bertentangan, bangsa ini bisa pecah. Dengan Nasakom, Soekarno berusaha menyatukan ketiganya dalam satu wadah politik. Namun, dalam praktiknya, konsep ini justru memperbesar pengaruh PKI dan menimbulkan ketegangan ideologis. Jadi bisa dikatakan konsepnya ideal, tapi pelaksananya bermasalah. Ya, tepat sekali. Kan ada nih ciri-ciri dan praktik demokrasi terpemimpin. Apa ciri yang paling menonjol dari demokrasi terpemimpin? Kekuasaan presiden sangat dominan. DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti DPR-DR yang anggotanya ditunjuk presiden. Selain itu, kebebasan pers dibatasi, kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tindakan kontra dan revolusioner. Selain itu, militer dan PKI juga menjadi dua kekuatan besar yang sering bersaing mempengaruhi kebijakan negara. Kan ada nih kebijakan politik dan luar negeri. Mas Empat, bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia saat demokrasi terpemimpin? Indonesia menjalankan politik luar negeri yang anti imperialisme. Contohnya adalah konfrontasi Indonesia sampai Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PBB tahun 1965. Soekarno ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar berani menantang dominasi Barat. Tapi dampaknya Indonesia justru terisolasi secara internasional. Betul, hubungan dengan Barat memburuk, ekonomi semakin tertekan. Kan ada nih kondisi ekonomi dan sosial rakyat. Bagaimana kondisi rakyat saat ini? Sangat berat. Inflasi mencapai ratusan persen, harga kebutuhan pokok melonjak,
kualitas daripada kesejahteraan rakyat. Secara sosial, masyarakat hidup dalam ketegangan politik dan ketakutan untuk menyampaikan kritik. Nah, di sini kan ada dampak, kritik, dan akhir demokrasi terpimpin. Apa pelajaran besar dari demokrasi terpimpin? Bahwa stabilitas tanpa demokrasi berisiko melahirkan otoritarisme. Demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kepemimpinan kuat dan pembatasan kekuasaan. Puncaknya adalah peristiwa G3OS 1965 yang mengakhiri demokrasi terpimpin. Dan membuka jalan bagi lainnya Orde Baru. Nah, jadi mungkin demikian diskusi panjang kita mengenai masa demokrasi terpimpin. Semoga